وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pertanyaan selanjutnya, apakah jika tidak segera membuang sampah maka setan akan bersarang di sampah tersebut, gitu kan? Kemarin udah kita bahas ya, bahwasanya Nabi SAW melarang kita untuk beristinja, ya, membersihkan kotoran ketika nggak ketemu air dengan tulang dan kotoran, ya. Karena kotoran dan tulang itu adalah makanan setan. Jadi setan ini ya senang sama yang kotor-kotor. Otomatis ketika rumah kita ada yang kotor-kotor, ya segera kita bersihkan, gitu kan? Makin lama yang kotor-kotor itu ada di situ, ya setannya ya mungkin makin senang untuk bercokol di situ, sesuai dengan tingkat lamanya. Makanya paling enggak ya kita keluarkan lah kotoran itu, jangan di dalam rumah lah. Ya, artinya kalau kotoran ini kita taruh di depan rumah, kan tukang sampah juga nggak mungkin masuk dalam rumah kita toh. Nah segera gitu loh, maksudnya di rumah ini udah penuh, kita kemudian segera bawa keluar gitu kan. Ya biarin setan itu di pinggir-pinggir jalan itu, jangan di dalam rumah kita. Gitu. Ya karena kalau udah di rumah ya kasihan nanti. Akhirnya muncul istilah-istilah yang saya baru tahu kemarin, apa, nangis gak berhenti-berhenti itu, apa, tantrum lah apalah gitu kan. Ya, kemudian ada kesurupan segala macam. Nah maka kita harus rajin-rajin membersihkan diri kita, membersihkan tempat tidur kita, membersihkan ruangan-ruangan kita, dapur-dapur kita, gitu kan, rumah-rumah kita, agar kemudian tidak jadi tempat bersarangnya setan yang nggak kelihatan. Atau kalau dalam ilmu lingkungan itu ada namanya bioindikator. Jadi indikator lingkungan, ketika tempat itu kotor apa enggak, munculnya tikus sama kecoak, ketika itu udah ada ya berarti tempat tempat yang muncul binatang itu ya jorok gitu. Ya maka ya harus kita bersihkan. Karena kalau enggak karena setannya, ya karena binatang tadi itu membawa penyakit juga. Jadi kita bisa punya dua orientasi ghaibiyah ya karena setan tadi itu kita menghindari, sama orientasi yang dohiriyah yang kelihatan. Keberadaan kecoa itu mengganggu, nanti kita kena penyakit segala macam, tikus juga sama gitu kan. Nah maka hal-hal seperti ini sebaiknya seorang muslim menjauhkan dari kehidupannya, yaitu menjaga kebersihan gitu. Ya jangan sampai kita itu kotor jorok segala macam gitu kan. Bahkan ketika kita membahas bab sholat gitu kan, ya ketika seorang muslim itu sholat kemudian dia mulutnya mengeluarkan bau-bauan yang nggak enak karena nggak gosok gigi segala macam, nah maka itu dimakruhkan untuk sholat suruh gosok gigi dulu. Karena Nabi SAW mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwakin inda kulli sholat, kalau nggak memberatkan umatku maka setiap sholat tak suruh gosok gigi. Jadi gosok gigi seorang muslim tuh kalau nggak memberatkan tuh sehari 5 kali ya pas sholat itu. Ditambah pas mandi, misal mandi sehari 2 kali ya berarti 7 kali itu. Ditambah bangun tidur gitu kan ya berarti 8 kali. Ya, maka harusnya ya giginya seorang muslim itu harusnya sehat-sehat, putih-putih, bersih-bersih, ya dan mulutnya nggak ada yang bau. Harusnya, tapi faktanya ada aja orang Islam yang tidak menjalankan keharusan itu, ya buru-buru waktu sholat sikatan gitu kan, waktu mandi mungkin ya nggak sikatan, bangun tidur yang nggak sikatan, akhirnya seminggu pun juga nggak sikatan gitu kan. Akhirnya giginya pada rotoli dan copot sendiri-sendiri. Ada yang kayak gitu. Ya, saya ketemu orang-orang kayak gitu, aneh gitu. Apa yo enak gitu loh. Ya, mulut yang nggak pernah digosokin giginya itu. Orang lain itu bau napasnya itu bau sekali, apalagi kemudian dia membau napasnya sendiri. Jadi dia malah pingsan sendiri. Ya. Harusnya kita introspeksi diri, jangan sampai kita seperti itu ya. Pakaian juga gitu, sering-sering dicium, jangan sampai kemudian kita lupa sama bau kita, tapi orang lain menjauh dari kita terus kita marah sama dia, padahal sebenarnya kita sendiri yang berbuat nggak bagus buat diri kita gitu. Wallahu taala alam. Baik, ini adalah akhir dari tanya jawab kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita sudah bahas dan kita sudah dialogkan, diskusikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.